Bapak, Ibu, dan Saudari, selamat petang, selamat berjumpa dalam Lentera Kehidupan. Pada hari ini, hari Jumat 25 Juli tahun 2025. Salam kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus ada pada saudara-saudari dan Bapak Ibu semua. Lentera Kehidupan yaitu Sabda Tuhan pada edisi hari Jumat ini bertemakan damai sejati sebagai buah iman. Damai sejati sebagai buah iman. Kitab Filipi pasal 4 ayat yang ke-7, Filipi 4 ayat ke-7 mengatakan begini. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudari, kita mengenal lagu Jikalau ku cari damai, hanya ku dapat di dalam Yesus. Ya, kita mencari damai hanya mendapatkannya di dalam Yesus. Ya, siapapun dalam hidup ini pasti berusaha bagaimana supaya bisa hidup damai. Karenanya ia terus usaha untuk mencapainya. Dalam lagu tersebut, orang yakin, alangkah damainya hidup ini jika kita selalu berada dan mengalami penyertaan Tuhan, yaitu hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, yang sulit Bapak Ibu Saudari adalah mengukur sejauh mana kita tahu bahwa apa yang kita alami itu adalah sebagai bentuk penyertaan Tuhan Yesus Kristus. Ya, bahkan kita sendiri orang percaya terkadang juga tidak tahu sejauh mana, seberapa dalamkah penyertaan Tuhan Yesus pada kita. Masalahnya ialah banyak orang yang merasa damai, hal itu karena merasa sebagai hasil usaha sendiri, sebagai buah akal dan pikiran sendiri. Memang Bapak Ibu Saudari, sesungguhnya ada dua macam damai, yaitu damai yang diberikan oleh dunia dan sebagai buah dari iman kita kepada Yesus Kristus. Dua hal diberikan oleh dunia dan itu buah iman kepada Tuhan Yesus. Orang yang memiliki damainya berdasarkan usaha keduniawian mereka, maka mereka ketika menghadapi maut, dirinya diliputi oleh kekosongan masa depan. Rasa damai hanya sementara, terus hilang tanpa bekas. Namun berbeda dengan damai yang karena buah iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Seperti dalam Filipi 4 ayat 7 tadi, maka damai yang kita rasakan itu melampaui segala akal kita. Tak terbatas oleh ruang dan waktu, karena akan kita rasakan dalam kekekalan bersama Kristus. Tuhan Yesus, sumber damai, bertanggung jawab memelihara, menjaga perasaan yang ada pada kita, yaitu perasaan aman, terlindung, terpelihara hati. Hati adalah pusat segala perasaan, pikiran, kemauan, pusat kesadaran manusia. Kalau dalam nyanyian "Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Grace Yesus" tadi ya, maka berdasarkan pemahaman Rasul Paulus, masih perlu satu hal lagi yang penting, yang mutlak bagi manusia untuk memperoleh damai sejahtera itu, yaitu hanya karena anugerah Tuhan saja. Damai sejati hanya karena anugerah Tuhan. Dicari kemana-mana pun, jika Tuhan tidak menganugerahkannya, mustahil kita dapatkan. Maka Bapak Ibu Saudari, tidak perlu kita manusia ini menjadi sombong, kemudian berkata bisa menemukan damai sejati. Itu kita dapatkan hanya karena anugerah Tuhan saja. Oleh sebab itu, kita para orang percaya, bersukacitalah kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena oleh Dialah kita menerima anugerah damai sejati kekal selama-lamanya. Tuhan Yesus menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau sudah berfirman kepada kami tentang damai sejati itu hanya ada di dalam
pertemuan kami dengan Tuhan. Dan itu sebagai buah iman anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati kami selanjutnya. Sisa hidup kami kiranya Engkau rengkuh ya Tuhan. Malam nanti ketika kami istirahat, kami berserah kepada Tuhan untuk Tuhan jagai. Kami semua doa untuk yang sakit kiranya disembuhkan. Yang lemah dikuatkan. Terima kasih Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.